Karir kamu tuh mulai ibaratnya mulai dilihat orang tuh sejak kapan sih? Is it because your adventure experience, skill kamu di TV, atau justru karena kamu sering foto setengah telanjang di Instagram? Karena kan gini, ketika gue buka baju, banyak orang yang senang melihatnya. Dulu saya ingat papa saya pernah bilang, Jer, iya pak, menyenangkan banyak orang itu pahala loh. Dari situ gue mulai buka baju terus, nggak pernah gue tutup. Jadi gue menyenangkan banyak orang. Gitu. Punya pacar nggak sekarang? Atau memang lo memilih untuk single? Gue sekarang lebih picky untuk memilih pasangan hidup ya. Tapi aku bukan tipe cowok yang mengejar-ngejar. No, that's not me. So you don't like to chase? I don't like to chase because what belongs to you will come to you. Asik. Apa sih yang bikin lo sampai akhirnya go deep with your religious or relationship with God? Kenapa? Ya itulah, aku pengen, karena banyak orang yang menjadi gambar tapi mereka tidak menjadi dampak. Mampus, ngeri nih. Banyak orang yang menjadi gambar. Ngeri, banyak orang jadi gambar tapi mereka nggak jadi dampak. You said before when you went to Himalayan, you climbed to Himalayan mountain, and then you felt like you got experience, you know, spiritual experience. What was that? Jadi pada saat itu tuh gue hampir meninggal dunia. Hai komunitas Melanie Ricardo. Coba Jeremiah, can you do that? What? Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Easy. Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Nggak boleh. Terus? Welcome to my vlog, Komedo and Jeremiah. Banyak orang bilang kamu Aquaman. Do you feel that when you see the mirror that you look like Aquaman? Ini pertanyaan yang paling banyak banget gue denger. Itu kan pertanyaan basa-basi dulu. Iya. Digging deeper. So gue perjelas lagi. Sebenarnya gue bukan, I don't wanna be Aquaman. I'm not Aquaman wannabe. Gue nggak pengen jadi kayak. So you're not trying to look like Aquaman. Yeah. I'm not trying to look like Aquaman. Okay. Jadi memang inilah karakter gue dengan Jeremiah yang rambut panjang, dengan Jeremiah yang ada brewok, and with a good body. Rambutnya dibasah-basahin. Dan menjalankan pola hidup yang sehat, healthy lifestyle, dan aku mempunyai bonus ya, puji Tuhan anugerah juga badan yang bagus. Jadi you feel like you have a good body. Well, of makanya course. Showing off mulu ya di. Yes baby. I'm working so hard for this, you know, like. That's why memang selalu lo memang selalu kalau foto kayaknya hampir nggak pernah foto di Instagram pakai baju. Hampir semua nggak pakai baju. Ada alasannya. Why? Because besides showing off ya. Karena badan saya adalah aset. Asik. What do you mean? Karena itu kerjaan datang dari badan gue. I mean like because I have a good body and everyone trying to like approach me. Okay. It's like a sports brand and something Only like that. Only brand? Tante-tante nggak? Tante-tante maunya cuma Melanie. Titik. Karir kamu tuh mulai ibaratnya mulai dilihat orang tuh sejak kapan sih? Is it because your adventure experience, skill kamu di TV, atau justru karena kamu sering foto setengah telanjang di Instagram? Gini, kalau ini pertanyaannya kok agak gimana ya? Mohon maaf. Iya. Kita lihat ya, Jeremiah siapa namanya? Jeremiah Lakwani, baby. Lakwani, baby. Tuh, lo lihat. Semua fotonya itu, semua telanjang dada cuy. Lo lihat tuh. Senyum juga, ketawa happy, joyful. Ternyata perutnya harus kelihatan. Nggak bisa dikunci aja bang, itu karena kan gini, ketika gue buka baju, banyak orang yang senang melihatnya. Dulu saya ingat papa saya pernah bilang, Jer, iya pak, menyenangkan banyak orang itu pahala loh. Dari situ gue mulai buka baju terus, nggak pernah gue tutup. Jadi gue menyenangkan banyak orang. Gitu. Jadi kalau menyenangkan orang lain itu membawa pahala. Bukan. Tapi by the way pokoknya itu adalah menurut lo apa ya? Yeah, it's my asset gitu. It's your asset karena lu juga kerja setengah mati. Iya benar. At the gym, gue sempat lihat misalnya di story lo 4 o'clock lu udah bangun. Iya, gue selalu. It's crazy loh. Ya my life is jam 7 malam, jam 7 setengah 8 maksimum pasti aku udah di kasur. Kamu tuh makan nasi nggak sih? Kalau nasi masih makan. Kadang nasi merah, kadang nasi putih. Ya karena nasi kan dibutuhin banget sama badan. Nasi itu kan memberikan kita energi. Yes, kalau gue sih gak bisa makan nasi karena gak suka carbs. Gak suka carbs dan gue tahu kalau badan gue tuh kalau makan nasi langsung melar gitu. Jadi gue biasanya makan shiratake gitu. Tapi kalau mau kenyangnya lebih lama makan teman. Enak banget.
makan temen buat kalian semua yang suka makan temen. Itu pasti gemuk-gemuk. Lo tahu lebih gemuk lagi, lebih sehat lagi bukan makan temen, makan pacar temen. Siap, sakit. Punya pacar nggak sekarang? Atau memang lo memilih untuk single? Gue lebih picky untuk memilih pasangan hidup ya. Pernah disakitin? Ya kalau disakitin, kalau gue bilang nggak pernah ya nggak mungkin juga ya kan. Yep. Cuman ya makanya. Dan sampai nggak suka lagi sama perempuan? Bung, jangan dong, jangan dong. Nggak, tapi maksudnya emang you're at this moment you're choosing to be single. Aku picky orangnya. Kenapa? Karena bisa dibilang kalau misalnya like perempuan, cewek mau datang ke dalam kehidupanku, itu I always kasih barrier, kasih batasan. Like I'm not that easy, I'm not cheap. Kamu nggak bisa segampang itu lagi. Like you wanna go out with me, you wanna hang out with me, that's not easy. Like kamu harus bisa mendapatkan hatiku dulu, baru aku bisa sama kamu gitu. Bukannya biasanya harusnya laki-laki yang maksudnya doing that part of work. No, that's not me. Woman. I mean, ya maksudnya kalau misalnya aku interest, aku suka sama-sama suka, tapi aku bukan tipe cowok yang mengejar-ngejar. No, that's not me. So you don't like to chase? I don't like to chase because what belongs to you will come to you. Asik. Let's get deeper now. Okay. Untuk rencana mau menikah ada? Ada. Gue pengen. Short period of time. I'm 28 now. You're still very young, loh. But like aku nih jiwa kebapaanku udah berkoar-koar. Masa? Iya. You want to have kids? Yep, makanya gue pengen banget. You want to have kids? I want to have a kid. But are you ready for the marriage? I'm 100% ready if I meet someone that is. If you meet someone yang cocok ya. Ya dan orang tua gue juga, ya gue sayang banget sama orang tua. Ya dan itu menjadi salah satu, bukan menjadi faktor utama, tapi menjadi salah satu faktor untuk gue bisa mendapatkan pendamping hidup kan. Jadi it has to be approved by your parents. No. Cuman aku pengen pasanganku nanti kelak bisa menyayangi orang tuaku seperti aku menyayangi orang tuaku. Harus dong, dan get along juga sama mereka. Yes. You said before when you went to Himalayan, you climbed to Himalayan mountain, and then you felt like you got experience, you know, spiritual experience. What was that? Jadi pada saat itu tuh gue hampir meninggal dunia. Okay, what happened? Di Himalaya. Jadi pada saat itu, karena kan itu kan Himalaya kan tinggi banget pada saat itu. Gue tuh di ketinggian 3.800 kalau nggak salah. 3.800 dan mindset gue, saya mendaki nih. Berarti gue harus selalu naik itu ke jalan yang naik terus. Ternyata waktu itu jalannya bercabang dan memang handphone kan nggak aktif, jadi kamu nggak bisa lihat map. Dan aku ke sana, I hike Himalayas like by myself. Aku seorang diri, aku nggak pakai porter, aku nggak pakai guide. I have my 30 kilos backpack. Takut? Nggak. Have you been there before? Nope, it's my first time. Wow, okay. It's my first time. So karena ada dua. Ada dua jalan, and I took a wrong way. And then ketika aku sudah jalan for 9 hours, 9 jam aku jalan, ternyata aku salah jalan dan di depanku itu sudah ada kayak palasket itu semacam jaguar, cheetah, something like that, and sama kayak kerbau-kerbau yang yak, it's a wild yak. So jalan, ternyata di depan ada itu, and I was like, damn, what should I do now? There's only 2 options. I have to go back, which is? I have to walk another 9 hours. That's crazy. That's crazy. And that's already probably 3 p.m. Wow. Yeah. Okay. Or I have to do the manual rock climbing past the cow or yak or whatever it is. And then I have to go again. Okay, but at that time you were carrying? I'm carrying 30 kilos backpack, yeah. Pardon? 30 kilos backpack, yeah. Okay. So aku akhirnya, I'm addicted to fight with adrenaline. I'm an adrenaline junkie, you know. I love that kind of stuff, yeah. Okay, so at that time justru nggak takut tapi you were challenged. Yeah, I feel like I gotta do this. Tapi memang dalam satu sisi tuh kayak yang lu mau ngapain lagi, Jer? There's nothing you can do. You're not going to walk back for 9 hours. The only thing you can do right now is just take off your bag, do the manual rock climbing, pass the cow, and go ahead. Okay. Like the show must go on, babe. Okay. Udah half anyway. Exactly. So I was like, okay. Akhirnya aku putusin untuk let's do this. Okay. So I do the manual rock climbing. Aku lempar tas. It's so dramatic. Mungkin aku cerita ini. Tidak bisa seperti kisah apa yang aku rasakan. Tapi yang aku rasakan tuh aku merasa kayak I'm kayak gimana ya? Pernah nggak sih ngalamin yang emotional moment gitu? Oh, pernah banget kok. Iya kan? Kayak yang
Okay. I conquer this, you know, like. Finally. Okay, So long story short, aku lempar, itu aku manjat, I do the rock climbing, sampailah aku di titik yang aku sudah selesai untuk manual rock climbing itu. Okay. And then, probably 1 minute setelah aku sampai di situ, it's a landslide. Bam! Wow. So it's like split of the second. Kalau kamu udah nyampe duluan atau kamu bergerak sedikit aja, I'm done. You're gone. I'm done. That will be. No Jeremiah, no Aquaman of Indonesia. Of course. Yeah. Wow. And then after that, you felt I'm done. Like aku itu landslide. Ya aku nggak bisa ngomong apa-apa. Can you imagine if kalau misalnya Melanie aku. That experience. I'm like Jesus. Yeah. Thanks God. Okay. That's itu hanya yang bisa aku ucapkan tuh hanya itu, like thanks God. Thanks Jesus, like aku percaya nih there's a guardian angel. Yeah, true. Karena ini hanya kita bicara 15 meter dan tidak ada sesuatu yang menurutku yang kebetulan. Karena Tuhan pengen ngasih lihat ini loh. I'm still here even though there's nobody next to you. There's no one. Still protecting you. I'm still there protecting you because you are my child. Wow. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Jeremiah 17 verse 7. Berarti apa lo verse 1? Apa sih yang bikin lo bikin lo sampai akhirnya go deep with your religious or relationship with God? Kenapa? Aku nggak. Biasanya anak muda tuh kalau udah mulai agak tua itu baru tuh mulai. Kalau muda-muda tuh biasanya suka lah. Ya itulah, aku pengen karena banyak orang yang menjadi gambar tapi mereka tidak menjadi dampak. Mampus. Ngeri nih. Banyak orang yang menjadi gambar. Ngeri. Banyak orang jadi gambar. Tapi mereka nggak jadi dampak. You want dan saya ingin menjadi dampak. Dan saya ingin menjadi terang dan garam bagi di sekeliling saya. Kemanapun saya pergi, orang melihat saya dengan karakter yang berbeda. I have a character of Christ inside of me. So, aku nggak, I'm not racist. Aku nggak peduli kamu agama apa. I don't care about that. Anyway. I love them anyway. Aku nggak peduli. Kita hidup di Indonesia. Kita diakui di sini 5 agama. Dan saya sangat menghargai satu sama lain. Saya nggak pernah membeda-bedakan antara saya dengan teman saya yang beragama lain, enggak. Karena disitulah kita Indonesia. Bersatu kita harus bersatu. Persatuan Indonesia itu penting. Kita bahas soal sejarah sekarang, ayo. Tapi sejak kapan punya having close relationship with God? Is it like recently? Aku dari dulu tuh selalu seperti itu. Memang aku nakal dulu ya. Aku nakal iya. Nakal. Tapi dari kecil sekolah minggu ya? Dari kecil sekolah minggu. Aku nakal iya. Cuman makanya aku kalau mama sama papa lihat ini, aku pengen ngucapin makasih banget buat mama sama papa udah mengandung Jeremia. Kamu anak berapa sih? Bulan, anak kedua. Ada abang? Nggak ada, semuanya perempuan. Jadi gue anak laki satu-satunya. Oh, anak laki satu-satunya. Dan gue Jeremia yang sekarang ini karena didikan mama dan papa. Yang seperti apa? Yang menurut gue they always show love. Mama papaku tuh aku sayang banget sama mereka. Ya, the only thing that I want to do is to make both of you happy. Oh, luar biasa. Apa kurangnya lo sih? Gue nggak suka nih, ya kan? Baca firman, terus sayang mama papa, badannya bagus, ganteng. Apa kekurangan lo? Ayo, let's dig in. Pasti ada. Apa yang menurut orang-orang menjadi kekurangan lo? Yang banyak teman gue. Yang orang ngomongin tentang lo tuh apa biasanya? Biasanya tuh mereka kayak, bro, lu terlalu terlalu apa? Yang banyak banget ya yang gue dengar masukan dari teman-teman gue itu katanya gue terlalu sering me time. Oh, sama diri sendiri. You love yourself that much. Bukan not I love myself that much, cuman ketika like they start to like, hey bro, where are you? And I'm like replying for like I don't know, like 12 hours, 14 hours ya. Kayak cepet deh kalau balas. Enggak, maksudnya kalau yang pada saat ini kan memang maksudnya like beda. Karena artis kali dibayar cepet. Bukan, ya Allah. Bukan, enggak, maksudnya kayak yang teman-teman kan, apalagi ya tinggal di Bali gitu kan banyak banget temannya, bro di mana? Nanti itu gue responnya bisa lama gitu. Oke. Apa yang bikin kamu happy saat ini dalam hidup kamu? Apakah banyak likes di Instagram image-nya? Karena semua fotonya tuh harus benar-benar looks like perfect. No, yang membuat aku happy sekarang ini adalah ketika aku bisa menyenangkan hati orang lain. Jadi kayak contohnya terutama teman-teman dekat aku, keluarga aku. Jadi aku suka, kayak aku ini tipe orang yang I love giving people small surprises. For example, kayak misalnya aku mau pulang ke Surabaya nih. Aku nggak bilang ke mama papa aku, they live in Surabaya dong. And then you just come. Ya,
I just like aku datang and then like giving them like surprise. Hey mom, like hey boy, you're here boy. Yeah. Oh my god, like they're like small little like last surprise. time you give me surprise juga Yeah, kan? I love to give like a small surprise, and I just want to make people happy, you know. That's the thing that make me happy right now. Ketika aku melihat orang interaksi dengan aku dan mereka senang, itu menjadi kebahagiaan buat aku diri sendiri. Okay. Ketika aku melihat orang tuaku berbahagia, adik kakakku berbahagia, teman-teman aku semua bahagia. Aku seneng gitu, jadi kayak I feel like I'm excited. Oh wow, mereka seneng karena kamu juga menjadi salah satu faktor kebahagiaan mereka. Oke. Saat lo nggak ada, orang tuh pengen orang tuh ingat lo sebagai apa sih? What's the legacy that you want people to remember about Jeremiah? Satu sih sebenarnya. What's that? Kerendahan hati. Kerendahan hati. And it's hard loh. It's hard. Dibentuk Tuhan untuk rendah hati itu susah loh. Susah, karena bakalan banyak orang yang, makanya aku bilang ya, the only thing that can defeat hate is love. When you have love, you have everything. When you have love, you have everything. Kasih adalah hukum pertama loh, ingat. Kasih. Ketika kamu punya kasih, kamu punya segalanya. Karena apa? Pada hakikatnya, kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Ingat, pada hakikatnya kebaikan bukanlah kebaikan tanpa ketulusan. Kalau kamu cuma baik sama orang tapi kamu nggak tulus, bullshit. Tapi pernah nggak ngerasa dibentuk sama Tuhan untuk bisa rendah hati? Oh jelas, karena nggak gampang. Itu kan susah. That's why people, makanya aku senang. Kenapa setiap kali aku ketemu orang, mereka selalu responnya apa? Aktor yang rendah hati. Oh my god, I feel like Jesus. Oh makanya kamu tuh pas kemarin di Trans TV juga diajakin foto sama semua orang. Yeah, because I love it. You know, makanya tadi kan aku bilang aku bahagia kalau melihat orang lain bahagia. Last thing, Jeremy. What do you want to achieve? How do you see yourself at least 5 years from now? Ya itu makanya yang gue pengen sukses itu, gue pengen kesuksesan gue itu, gue bukan tipe orang yang materialistik sih, enggak. Jadi gue, ya kalau gue suka barang gue beli, kalau gue ada duit. Kalau gue nggak suka ya gue nggak beli. Suksesan gue itu. Jadi gue taraf gue sekarang, goals of life gue adalah yang pertama kalau orang tanya apa, to make my parents happy, not me, bukan diriku sendiri. Karena aku karena ini loh, jangan salah loh, kalau misalnya nanti sudah telat waktunya, kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal yang selalu gue ingat adalah doa mama papa tuh benar-benar it's the lights for our life. Dan tadi aku setuju yang Jeremiah bilang tuh, jangan sampai terlambat, karena saat bapak emak kita udah nggak ada, tuh kuburannya lo rapiin, lo cantik, it's too late. Saat mereka masih hidup, make them happy. That's one of my purpose in life as well. Give me 5. Give me 5, brother. Makanya gue pengen banget yang kayak gue pengen ya selagi semuanya, buat kalian juga di rumah yang masih kurang ajar sama orang tua tuh. Khususnya yang masih kurang ajar sama orang tua. Sayangin orang tua kalian karena bukan cuman kesuksesan yang ada di doa orang tua, tapi surga juga di telapak kaki ibu. Itu dia. Jadi kalian harus ingat itu, kalian harus sayangi orang tua kalian. Maaf, karena kan surga di telapak kaki ibu, makanya jangan suka sakit hati ibu-ibu. Justru saya senengin terus ibu-ibu. Saya buka baju, ibu senang. Masuk surga. Thank you Jeremiah. You're welcome. Thank you very much. Thanks guys, 1, 2, 3 jam semuanya pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye.